Apa kau pikir es murahanmu bisa menyembuhkan hidupku yang sudah hancur? Kalimat itu meluncur dari bibir Arsen, anak satu-satunya pewaris konglomerat Adiraya Group, dengan nada sarkastik yang bahkan membuat angin sore pun terdiam. Effendi, penjual es keliling yang berdiri di depannya, hanya tersenyum kecil. Saya tak pernah menyembuhkan siapapun, nak, tapi mungkin Tuhan sedang menaruh es saya tepat di jalanmu hari ini. Arsen mendengus. Konyol. Namun dunia diam, seakan menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Halo teman-teman pendengar dimanapun kalian berada. Tulis di komentar kalian menonton dari kota mana. Jakarta, Medan, Makassar, Surabaya, atau kota kecil yang tak pernah disebut berita. Semoga kalian diberi kesehatan, ketenangan hati, dan keajaiban-keajaiban kecil yang mungkin datang dari tempat yang tak pernah kalian duga. Seperti es keliling di cerita ini. Sore itu, kota Metra Raya dipeluk cahaya jingga yang lembut seperti serpihan emas yang terjatuh dari langit. Angin menggesek dedaunan dengan suara lirih, mirip bisikan seseorang yang ingin didengar tapi takut berbicara lantang. Aroma aspal panas setelah hujan tipis masih mengendap di udara, mengundang kenangan samar yang entah milik siapa. Di ujung taman kota, matahari meredup perlahan, menurunkan tirai bagi hati-hati yang letih. Burung-burung mulai kembali ke sarang, sementara suara gerobak es yang diseret pelan menambah nuansa sendu, dentangnya seperti lagu masa kecil yang dilupakan. Di sanalah dua dunia bertemu, dunia mewah penuh duka, dan dunia sederhana penuh ketabahan. Arsen, 24 tahun, dikenal sebagai Pangeran Beku oleh media. Bukan karena kekayaannya yang dingin, melainkan hatinya. 3 tahun terakhir hidupnya dipenuhi luka. Ibunya meninggal dalam kecelakaan yang penuh misteri. Ayahnya selalu sibuk, hanya hadir sebagai suara singkat di telepon. Sahabat-sahabatnya hanyalah bayangan yang datang karena nama belakangnya. Ia memikul trauma seperti karung basah yang tak pernah kering. Setiap malam ia tak bisa tidur tanpa menatap langit-langit kamar, berharap retaknya membentuk jawaban atas semua rasa sakit. Ia pernah merasa dicintai, tapi sudah lama dunia baginya hanyalah panggung kosong yang bergema terlalu nyaring. Dalam diamnya, Arsen sering berpikir, seandainya hatiku bisa mati saja, mungkin lebih tenang. Effendi, 55 tahun, penjual es keliling yang selalu memakai topi kusam dan baju pudar. Orang-orang memanggilnya Pak Fendi si Cincau. Ia hidup sederhana, namun matanya selalu memancarkan kehangatan seperti matahari pagi. Di balik kerendahan hidupnya, ia menyimpan satu kebiasaan aneh. Ia sering memperhatikan orang dari jauh, bukan untuk mengusik, tapi untuk memahami. Dan Arsen, telah lama ia perhatikan. Ia tahu, dari cara anak muda itu berjalan dengan bahu jatuh, bahwa hatinya sedang menjerit. Kadang, ketika Arsen lewat di taman, Effendi berbisik sendiri, anak ini membawa badai di dadanya. Senja itu seolah sedang menahan napas ketika Arsen berdiri di tepi jembatan kecil yang membelah taman kota Metra Raya. Dari kejauhan, siluet tubuhnya tampak rapuh, berdiri di antara cahaya jingga yang memudar dan bayangan pepohonan yang semakin melebar. Hujan tipis yang turun beberapa jam sebelumnya meninggalkan jejak licin di pagar besi jembatan, dan langkah Arsen yang goyah seperti mengisyaratkan bahwa pikirannya berada jauh dari bumi yang ia pijak. Ia bukan ingin benar-benar menyakiti diri. Ia hanya sedang tenggelam dalam pikirannya yang berputar seperti pusaran air gelap, tentang ibunya, tentang hidup yang tak pernah memberinya jeda, tentang hampa yang terus menelan hari-harinya. Ketika angin bertiup sedikit lebih kencang, tubuh Arsen bergeser tanpa ia sadari. Sepatu kulit mahalnya kehilangan pijakan di permukaan yang basah, membuatnya tersandung ke depan. Dalam sepersekian detik yang memanjang seperti gerakan lambat, jantung Arsen melompat, dadanya menegang, dan tatapannya bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tubuhnya tergelincir melewati pagar rendah itu. Namun sebelum dunia berubah menjadi kekosongan, sebuah tangan tiba-tiba meraih lengannya, kasar, hangat, dan kuat. Pegangan itu bukan sekadar menahan tubuhnya, seolah menahan seluruh hidupnya agar tidak runtuh. Arsen terkejut, napasnya tersengal, sementara pemilik tangan itu, Effendi, penjual es keliling yang sering ia lihat namun tak pernah ia hiraukan, berusaha menariknya kembali ke posisi aman. Keduanya hampir bertubrukan ketika Arsen terpikat kembali oleh gravitasi normal dunia. Effendi menahan bahunya dengan kedua tangan,
Napasnya tersengal-sengal setelah berlari kecil menghampiri. Pelan, "Nak, hati-hati," ucapnya dengan suara yang bergetar halus, bukan karena takut, tapi karena tulus khawatir. Ada getaran empati dalam kata-katanya yang membuat udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih hangat. Arsène terpaku. Sudah lama sekali tidak ada orang yang menyentuhnya untuk alasan melindungi. Sentuhan itu mengingatkannya pada sesuatu yang sudah lama hilang. Kehadiran seorang ibu, kehangatan yang dulu begitu sederhana namun kini terasa mustahil dicari. Dadanya berdebar, seperti tubuhnya mencoba mengingat sesuatu yang hampir terlupakan, bahwa ia pernah merasa aman. Ia menatap Effendi, mencoba mengumpulkan kembali kendali atas dirinya. Jarak mereka begitu dekat, hanya beberapa sentimeter, hingga Arsène bisa merasakan aroma tubuh sederhana penjual es itu, campuran dingin es batu, gula merah, dan sisa keringat karena mendorong gerobak keliling. Suara denting sendok dan botol kaca di gerobak masih bergema pelan, seakan menjadi latar musik yang menandai pertemuan pertama dua dunia yang seharusnya tak pernah bersinggungan. "Kalau saya terlambat 1 detik saja," Effendi menggantung kalimatnya, menatap Arsène dengan mata penuh kekhawatiran yang tulus. Arsène, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tidak tahu harus berkata apa. Arsène terlepas dari genggaman Effendi dengan gerakan spontan yang hampir kasar, seolah sentuhan itu membakar kulitnya. Bukan karena jijik, tetapi karena sentuhan itu membangunkan sesuatu yang selama ini ia kunci rapat. Rasa takut akan kedekatan, rasa takut terlihat rapuh, rasa takut ada seseorang yang benar-benar peduli. Dengan napas terengah, Arsène menyapu lengannya seakan ingin menghapus jejak tangan Effendi yang sebenarnya menyelamatkan nyawanya beberapa detik sebelumnya. "Jangan sentuh aku," pekiknya. Suara itu memantul di antara tiang jembatan dan dedaunan yang bergetar halus tertiup angin. Nada suaranya bukan sekadar marah, tapi juga bergetar, seperti tali gitar yang dipetik terlalu keras hingga nadanya pecah. Mata Arsène memerah, bukan oleh amarah semata, melainkan oleh rasa malu yang ia sendiri tak mampu pahami. Ia membenci kenyataan bahwa seseorang melihatnya di saat paling rapuh. Effendi terdiam, menundukkan kepala sambil menarik napas perlahan, seakan mencoba meredakan getaran yang mengalir di tubuhnya. "Maaf, Nak, saya hanya khawatir," ucapnya dengan suara lembut yang menenangkan, namun tak menghapus ketegangan yang menggantung di udara. Kata-kata itu tidak berusaha membela diri, hanya menyampaikan niat tulus yang tidak pernah ia harapkan balasan. Arsène tertawa pendek, tawa sinis yang lebih mirip serangan balik untuk mempertahankan harga dirinya yang retak. "Khawatir? Kau bahkan tidak mengenalku," katanya sambil melangkah mundur sedikit. "Kau cuma penjual es murahan. Kenapa bertingkah seperti penyelamat?" Kata "murahan" terucap begitu tajam, seakan sambil ia melemparkan duri ke dada Effendi. Namun Effendi tidak menunjukkan tanda tersinggung. Wajahnya tetap tenang, walau garis-garis halus di tepi matanya tampak sedikit menegang. Ia menatap Arsène bukan dengan dendam, tetapi dengan pemahaman mendalam, seperti seseorang yang telah sering melihat hati-hati pecah dan tahu bahwa kata-kata kasar seringkali adalah jeritan kesakitan yang disamarkan. "Setiap orang berhak ditolong," jawab Effendi dengan lembut, "termasuk yang hatinya paling kaya sekalipun." Kalimat itu membuat Arsène terdiam sepersekian detik, namun ia segera menepisnya dari pikirannya. Kerentanan yang muncul sayup-sayup di dadanya membuatnya gelisah, jadi ia menyerang lagi. "Tidak perlu bermain bijak di depanku," katanya sambil melipat tangan. "Kau mau apa? Ingin aku bayar? Ingin aku berterima kasih?" "Maaf, aku tidak tertarik." Effendi tetap berdiri tegak, meski tubuhnya tampak lelah setelah berkeliling seharian. "Saya tidak minta apa-apa, Nak," ujarnya. "Tadi saya melihat langkahmu tidak stabil. Saya hanya tidak ingin sesuatu terjadi padamu." Arsène memalingkan wajah, rahangnya mengeras. Kata-kata sederhana itu terasa seperti tamparan tak terlihat, karena di dalam dunia mewah yang ia tinggali, perhatian yang tulus adalah barang langka, hampir tidak pernah ada. Dan justru dari seorang penjual es keliling, ia mendapatkannya tanpa diminta. Semua itu membuat dadanya semakin sesak. Ia tidak siap untuk merasakan apapun selain kemarahan. Jadi ia mengarahkan jarinya ke arah Effendi dengan gerakan yang terlalu dramatis untuk situasi senja yang lembut itu. "Dengar," katanya dengan nada dingin, "jangan ikut campur dalam urusanku. Tak perlu pura-pura peduli."
Effendi mengangguk pelan, tanpa membalas nada keras itu. Sehela napas panjang keluar dari mulutnya. Napas seseorang yang memahami dunia tidak selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Baik, nak. Tapi meski kau tak suka, saya akan tetap bersyukur karena Tuhan memberi saya kesempatan menolongmu hari ini. Arsène terpaku sejenak. Ia membenci ketenangan itu. Ia benci bahwa lelaki tua ini tidak marah, tidak membalas, tidak menyudutkannya. Ia benci, karena ketenangan itu menunjukkan betapa kacau dirinya sebenarnya. Namun ia tidak menunjukkan itu. Ia hanya memutar badan dan bersiap pergi. Konflik mereka tidak hanya berada di kata-kata, tetapi lebih dalam, di antara luka batin Arsène yang belum pernah disentuh siapapun, dan kesabaran Effendi yang tidak pernah meminta balasan dari dunia yang sering meremehkannya. Arsène melangkah menjauh, seakan ingin mengakhiri pertemuan yang membuat dadanya kacau tanpa alasan yang mampu ia pahami. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang belum selesai. Ia berjalan beberapa meter, namun berhenti tiba-tiba ketika mendengar suara gerobak es bergeser pelan, suara dentingan botol yang saling beradu seperti memanggilnya kembali. Effendi tidak mengejar. Ia hanya berdiri di sisi jembatan, kedua tangannya menggenggam gagang gerobak. Seperti seseorang yang ingin berbicara tetapi memilih menahan diri agar tidak melukai harga diri orang yang ia ajak bicara. Cahaya lampu taman mulai menyala, memantulkan siluet lembut pada wajahnya yang lelah namun masih memancarkan keteduhan. Arsène, panggil Effendi pelan, tanpa memaksa, namun cukup untuk menghentikan langkah pemuda itu. Arsène tidak berbalik sepenuhnya, hanya memiringkan tubuh, menunjukkan bahwa ia mendengar tapi belum tentu ingin berbicara. Apalagi, gumamnya dengan nada jemu. Effendi menarik napas perlahan, seperti seseorang yang hendak mengeluarkan kebenaran yang terlalu sederhana untuk dipercaya. Nak, saya tidak tahu apa yang kau bawa di pundakmu. Tapi saya pernah belajar sesuatu dari keluarga saya. Cara menenangkan hati yang luka. Arsène berbalik penuh, kali ini dengan alis terangkat tinggi dan senyum sinis yang terukir jelas. Menenangkan hati yang luka? Dari siapa? Dari almarhum malaikat penjaga? Sindirnya. Atau dari buku motivasi pasar malam? Effendi sama sekali tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang anehnya tidak membuat Arsène semakin marah, justru membuatnya merasa seperti anak kecil yang sedang berusaha menjadi monster. Bukan, nak. Dari ibu saya dulu. Beliau sering bilang, tubuh manusia menyimpan dingin yang tidak terlihat. Semakin lama dibiarkan, semakin beku hati seseorang. Arsène tertawa pendek, penuh ketidakpercayaan. Jadi, kau mau mencairkan beku di hatiku dengan apa? Dengan es cincau? Dengan doa kampung? Dengan petuah sesepuh? Effendi menjawab lembut, tidak. Dengan metode sederhana yang saya warisi. Mungkin terdengar bodoh. Mungkin tidak masuk akal bagimu. Tidak apa-apa. Tapi saya ingin mencobanya, karena saya melihat beban besar di dadamu. Arsène mengangkat tangan, menghentikannya. Cukup. Bahkan psikolog profesional pun tidak bisa memperbaiki aku. Dan kau pikir kau bisa? Kau, penjual es keliling? Suaranya menusuk, penuh kepahitan. Tapi Effendi tidak mundur. Tidak sekadar bertahan. Ia berdiri dengan ketenangan seorang lelaki yang yakin akan sesuatu yang orang lain tidak mampu pahami. Saya tidak mengatakan bisa menyembuhkanmu, katanya pelan. Saya hanya menawarkan sedikit kelegaan. Sejenak saja, 5 menit pun cukup. Kata, 5 menit, menggantung di udara, seperti tawaran yang terlalu kecil untuk dianggap berbahaya dan terlalu besar untuk dianggap remeh. Arsène menyipitkan mata, menimbang antara emosi, gengsi, dan rasa penasaran kecil yang muncul meski ia berusaha menyangkalnya. Dan jika aku bilang tidak tertarik? Effendi tersenyum lembut, tanpa nada memaksa. Tak apa. Saya tak akan memaksa orang yang belum siap menerima pertolongan. Tapi, ia berhenti sebentar, lalu menambahkan dengan suara lirih, mungkin Tuhan sengaja mempertemukan kita sore ini. Arsène mendengus. Kau mulai bicara seperti nabi. Baik, katakan saja apa maumu. Tak ada yang saya mau, jawab Effendi. Saya hanya ingin membantu. Tapi jika metode saya berhasil membuat hatimu terasa sedikit lebih ringan, kau izinkan saya meminta satu hal.
Saya belum tahu apa. Tapi kecil saja, tidak akan merugikanmu. Arsen tertawa, tawa yang tidak benar-benar lucu, lebih seperti cara seseorang menutupi rasa takutnya. Kalau begitu, mari buat transaksi konyol ini lebih menarik. Ia menatap Effendi dengan tajam. Kalau dalam 5 menit kau bisa melakukan keajaiban, aku beri kau satu permintaan. Apapun. Terserah kau. Tapi aku yakin kau tidak akan bisa. Kalimat itu diucapkan dengan arogan, seolah Arsen sudah menciptakan kemenangan palsu untuk dirinya sendiri. Ia tidak tahu bahwa di balik kesederhanaannya, Effendi menyimpan pengalaman, doa, dan ketenangan yang jauh lebih besar dari apa yang tampak. Effendi mengangguk. Baik, nak, saya terima tantangannya. Pada detik itu, angin berhenti berhembus sejenak. Seakan dunia pun menyadari bahwa sesuatu yang tak biasa baru saja dimulai. Kesepakatan mustahil antara dua jiwa yang datang dari ujung berbeda kehidupan. Setelah kesepakatan tak masuk akal itu terucap, suasana di sekitar mereka berubah pelan, seolah taman kota menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa akan terjadi pada malam yang belum sepenuhnya turun. Lampu-lampu taman memancarkan cahaya kekuningan yang lembut, memantul di permukaan jalan basah dan memberi nuansa magis yang tak dapat dijelaskan. Bahkan angin yang tadi bergerak liar kini berhembus lebih pelan, seperti ikut menunggu apa yang akan terjadi. Effendi mengisyaratkan Arsen untuk duduk di bangku taman yang sedikit basah namun masih cukup layak untuk diduduki. Arsen ragu sejenak. Ia melirik bangku itu, lalu melirik Effendi, mempertanyakan kewarasannya sendiri karena masih di situ. Namun ada sesuatu di dada Arsen, sebuah ketertarikan kecil yang tak ia mengerti, yang membuatnya duduk juga, meski dengan gerakan kaku dan enggan. Effendi berdiri di depan Arsen dengan tenang. Ia melepaskan topi kusamnya, menepuk-nepuk debu tak terlihat dari permukaannya, lalu meletakkannya pelan di sisi gerobaknya. Setiap gerakan tampak penuh hormat, seolah ia sedang bersiap melakukan ritual warisan keluarga yang sakral. Arsen memperhatikan tanpa komentar, hanya mengangkat alis dengan tatapan skeptis. Tarik napas dulu, nak, kata Effendi lembut, suaranya seperti alunan biola yang menenangkan badai. Arsen tidak segera menuruti. Tapi setelah beberapa detik, entah mengapa, ia menarik napas pelan, bukan karena percaya, tapi karena energi Effendi yang stabil dan penuh keteduhan seakan memaksa tubuhnya untuk mengikuti ritme itu. Effendi kemudian menempatkan kedua tangannya di dada Arsen, tepat di atas tulang dada yang selama bertahun-tahun menjadi perisai bagi emosi-emosinya yang tak terjamah. Sentuhan itu sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak panik, tidak mendadak, tidak untuk menyelamatkan nyawa, melainkan untuk menyentuh sesuatu yang jauh lebih halus, sesuatu yang tidak terlihat. Gerakan pertama sangat pelan. Effendi mengusap bagian tengah dada Arsen dengan gerakan memutar, seolah sedang membersihkan kaca yang sudah lama tertutup debu. Tangan itu hangat, jauh lebih hangat dari tangan seorang lelaki seharusnya pada malam dingin seperti itu. Arsen merasakan aliran panas yang halus merayapi kulitnya, menembus lapisan ketegangan yang selama ini ia pertahankan sebagai pelindung. Metode ini dulu diajarkan ibu saya, ujar Effendi tanpa berhenti mengusap. Beliau bilang, manusia itu seperti kendi air. Jika ditutup terlalu lama, tekanan di dalamnya akan memecahkan dindingnya. Arsen menelan ludah, menatap kosong ke depan. Kata-kata itu menyentuh sesuatu yang selama ini ia abaikan. Ia merasa seperti kendi retak yang siap pecah. Effendi kemudian mengatur napasnya, menghirup perlahan, lalu menghembuskannya dalam ritme yang sengaja dibuat lembut. Coba ikut, bisiknya. Arsen mencoba, satu tarikan napas pendek, ragu, lalu hembusan yang terputus. Ia tampak seperti orang yang baru belajar bernapas setelah tenggelam lama di dasar laut. Namun Effendi tetap sabar, menyamakan ritmenya kembali, memberi contoh tanpa menuntut kesempurnaan. Perlahan, aliran hangat dari tangan Effendi bergerak ke sisi dada kiri Arsen, dekat dengan jantung. Pemuda itu terkejut ketika ia merasakan sensasi aneh, seperti ada sesuatu yang longgar di dalam tubuhnya. Sebuah ketegangan yang selama ini ia pikir adalah bagian permanen dari dirinya, berubah menjadi getaran lembut yang hampir menenangkan. Jangan lawan, ucap Effendi, nada suaranya tegas namun lembut. Izinkan tubuhmu bicara. Izinkan hatimu melepaskan apapun yang ia tahan. Arsen memejamkan mata, bukan karena ingin, tetapi karena tubuhnya mengambil alih kesadarannya.
Dada yang tadi terasa sesak kini terasa penuh. Penuh bukan karena beban, tetapi karena kehangatan yang mengembang perlahan, memaksa dinding-dinding yang ia bangun selama ini untuk retak. Napasnya menjadi lebih dalam, meski masih sedikit goyah. Effendi kemudian melakukan sesuatu yang membuat Arsen tersentak halus. Lelaki tua itu menekan 2 jari ketitik di dada atas, tepat di antara tulang selangka. Tekanannya lembut namun pasti, dan seketika Arsen merasakan gelombang hangat lain yang menyebar cepat ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti ada tali tak terlihat yang menarik keluar segala penat yang ia kubur bertahun-tahun. Dari tenggorokan Arsen keluar suara kecil, sebuah rintihan tertahan yang membuatnya membuka mata, terkejut pada dirinya sendiri. "Kenapa? Rasanya seperti ini," katanya lirih. Effendi tersenyum sendu. "Karena selama ini kau memendam terlalu banyak, nak. Tubuhmu hanya ingin diizinkan untuk menangis." Napas Arsen bergetar, dan ia merasakan dadanya berdenyut-denyut, seperti ada pintu lama yang selama ini ia kunci mendadak terbuka lebar. Ia tidak tahu kapan terakhir kali ia merasa sesuatu seperti ini. Rasa lega yang belum tuntas, tapi nyata, mengalir di tulang rusuknya. Di sekitar mereka, dunia serasa membisu. Nyanyian serangga malam mereda, daun-daun berhenti bergesekan, dan cahaya lampu taman seperti merunduk memberi ruang bagi momen yang begitu rapuh namun sakral itu. "Lanjutkan napasmu, nak," ucap Effendi pelan. "Biar hatimu menemukan jalannya pulang." Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Arsen menuruti seseorang tanpa melawan. Langit senja telah berubah menjadi kanvas ungu tua, seolah malam datang lebih cepat untuk menyaksikan sesuatu yang tidak biasa sedang berlangsung di bangku taman itu. Cahaya lampu-lampu taman memantulkan lingkaran keemasan yang lembut, dan di tengah lingkaran itu, Arsen duduk dengan dada naik turun tidak teratur, seakan bernapas setelah sekian lama tenggelam di lautan yang tidak memiliki permukaan. Effendi masih berdiri di depannya, kedua tangannya tetap berada di dada Arsen, mengalirkan kehangatan yang tak pernah dirasakan pemuda itu sejak kepergian ibunya. Perubahan pertama datang bukan dari tubuh Arsen, melainkan dari udara di sekitarnya. Angin yang semula berembus pelan kini berhenti sama sekali, seperti alam menahan seluruh geraknya demi memberi ruang bagi momen yang rawan pecah itu. Telinga Arsen berdenging halus, bukan karena sakit, namun seperti ada lapisan tebal yang mengelupas dari kesadarannya. Dunia seakan merapat, menyempit, hingga hanya menyisakan 2 hal, detak jantungnya yang mulai berdentum lebih kuat, dan suara napas Effendi yang ritmis, stabil, menenteramkan. Tiba-tiba dada Arsen bergetar keras, seperti ada gumpalan emosi besar yang selama ini ia tekan dengan kedua tangan kini mendobrak dari dalam. Sebuah isakan kecil meluncur keluar, halus, tercekik, namun jelas sekali berasal dari tempat jauh di kedalaman dirinya. Arsen langsung terkejut. Tangannya refleks menutup mulutnya. Seakan menangis adalah dosa yang tidak boleh disaksikan siapapun. Namun Effendi segera menangkup tangan Arsen dengan lembut, menurunkannya dari wajah. "Tidak apa, nak, biarkan keluar. Jangan lawan." Kalimat itu menghantam Arsen lebih kuat dari sentuhan manapun. Sesuatu yang dingin di dadanya mencair, perlahan namun pasti. Ia merasakan sensasi mengalir seperti air hangat yang menembus tulang rusuknya, sebuah cairan emosional yang selama bertahun-tahun beku dalam kesepian dan kemarahan. Nafasnya menjadi berat, seakan tubuhnya sedang mengeluarkan sesuatu yang telah lama ia tahan. Dan kemudian, pecahlah. Arsen menunduk tiba-tiba, kedua tangannya mencengkeram lutut, dan dari dadanya meluncur tangis yang tidak bisa ia tahan lagi. Tangis itu bukan pelan, bukan terseduh manja seperti anak kecil kehilangan mainan. Ini adalah tangis seseorang yang terlalu lama memikul dunia sendirian. Suaranya retak, patah-patah, namun bebas seperti burung yang akhirnya keluar dari sangkar gelap setelah bertahun-tahun terkurung. Effendi tidak berkata apa-apa. Ia hanya tetap mengusap punggung Arsen perlahan, gerakannya konsisten, sabar, penuh empati, seolah ia telah terbiasa menemani jiwa-jiwa yang tengah runtuh. Tak ada penghakiman, tak ada heran, hanya kehadiran yang utuh, dan kehadiran itulah yang membuat Arsen menangis lebih keras. "Kenapa? Kenapa rasanya begini?" Arsen terisak di sela napas pendek. "Kenapa sakitnya bisa keluar? Setelah bertahun-tahun, aku tahan semua ini." Effendi menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang nyaris bergetar, namun tetap lembut. "Karena akhirnya kau mengizinkan dirimu sendiri untuk merasa, nak."
Selama ini, hatimu tidak mati, hanya terkunci. Dan luka yang terkunci terlalu lama akan menjerit ketika pintunya dibuka. Arsen menggigil. Dada yang tadi sesak kini terasa lapang. Namun lapang yang asing, lapang yang membuat tubuhnya gemetar seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi buruk panjang. Setiap helaan napas membawa serta sedikit beban, setiap tetes air mata menghapus debu lama yang menutup hatinya. Sesaat kemudian, keajaiban kecil namun nyata terjadi. Arsen mengangkat wajahnya yang basah, napas terengah, mata masih bergetar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan sesuatu menembus gelap di dadanya. Sesuatu yang kecil, rapuh, namun hidup. Sebuah rasa, lega. Bukan tuntas, bukan sempurna, namun cukup untuk membuatnya sadar bahwa ia masih bisa merasakan harapan. Bagaimana ini bisa terjadi? Arsen berbisik, seolah takut realita akan kembali menghantamnya. Bagaimana kau membuatku bernapas lagi? Suaranya patah, antara syok dan tak percaya. Effendi menunduk, tersenyum lembut. Senyum yang membawa kedamaian seperti doa seorang ibu sebelum tidur. Bukan saya yang melakukannya, nak. Hatimu sendiri yang membuka pintunya. Saya hanya mengetuk. Arsen terpaku. Kalimat itu, sederhana, tulus, dan suci, menampar seluruh tembok kesombongan yang ia bangun selama hidupnya. Ia menatap Effendi seolah baru saja melihat cahaya dalam kegelapan panjang. Air mata kembali jatuh, bukan karena luka, tetapi karena syok bahwa ia, yang selama ini yakin telah hancur tanpa bisa diperbaiki, ternyata masih bisa merasa lega. Sebuah keajaiban telah terjadi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Arsen merasa bahwa ia masih hidup. Tangis Arsen mereda sangat perlahan, seperti hujan deras yang mulai menjadi gerimis sebelum akhirnya berhenti sepenuhnya. Namun jejaknya masih nyata. Pipi yang basah, napas yang belum stabil, dan dada yang bergetar seolah baru saja melewati badai yang merontokkan seluruh kekuatan yang ia paksakan selama bertahun-tahun. Ia menyeka wajahnya dengan gemetar, merasa malu, lega, takut, dan bingung dalam satu waktu. Emosi-emosi itu berdesakan seperti tamu tak diundang yang tiba bersamaan dan menuntut perhatian. Effendi tetap berdiri di hadapannya, menunduk sedikit sambil memperhatikan keadaan Arsen tanpa tatapan menghakimi. Lelaki itu sabar, sangat sabar, seakan ia telah memberikan sebagian jiwanya untuk menahan ruang ini tetap tenang agar Arsen bisa bernapas kembali. Tidak ada kata-kata yang ia ucapkan untuk memecah keheningan. Ia tahu, momen seperti ini membutuhkan ruang, bukan nasihat. Arsen akhirnya mengangkat wajah dan menatap Effendi. Namun tatapan itu tidak lagi penuh sinis, tidak lagi tajam seperti sebelumnya. Tatapan itu kini buram, basah, dan penuh rasa bersalah yang begitu pekat hingga seolah menggantung di udara. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata macet di tenggorokan, terhalang oleh sesuatu yang lebih dalam daripada air mata, penyesalan. Butuh beberapa detik bagi Arsen untuk mampu mengeluarkan suara. "Pak, Fendi," ucapnya sangat pelan, hampir berbisik. Tadi aku bilang hal-hal buruk. Aku menghina Bapak." Ia menunduk, kedua tangannya terjalin di pangkuan, menggenggam erat seakan sedang menahan duka baru yang muncul. "Aku bilang Bapak, murahan. Aku bicara seolah aku berharga, padahal aku bahkan tidak bisa mengendalikan hidupku sendiri." Keheningan mengembang. Arsen menggigit bibirnya, menahan rasa panas yang menjalar di wajahnya. Rasa malu itu begitu kuat sampai-sampai ia merasa tidak pantas duduk di sana. Tidak pantas bernapas di ruang yang sama dengan orang yang ia rendahkan. Ia seperti anak kecil yang ketahuan merusak sesuatu yang sangat berharga. "Maafkan aku," lanjutnya, kali ini lebih lirih. "Aku tidak seharusnya memperlakukan Bapak seperti itu. Aku hanya takut. Dan ketika aku takut, aku menyerang siapapun yang mendekat." Effendi menghela napas panjang. Namun bukan napas kecewa, lebih seperti napas seseorang yang mendengar pengakuan yang lama ia tunggu. Ia kemudian duduk perlahan di samping Arsen, menjaga jarak agar tidak membuat pemuda itu merasa terpojok. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit sejenak, seakan mencari kata yang tepat, lalu berkata dengan nada yang begitu lembut, hingga seolah-olah kata-kata itu diletakkan langsung ke dalam hati Arsen. "Nak,
Orang yang terluka biasanya bukan menyakiti orang lain karena ingin jahat, tapi karena tidak tahu lagi bagaimana caranya meminta tolong. Arsen terdiam. Kata-kata itu menembus dirinya lebih dalam daripada sentuhan manapun. Effendi melanjutkan, "Saya tidak marah, Arsen. Tidak sedikit pun. Kau tidak menyakiti saya. Kau hanya sedang kesulitan mengendalikan badai di dalam dirimu." Ia menatap Arsen, dan pemuda itu terpaku melihat mata lelaki itu, mata yang tidak menyimpan rasa tersinggung atau dendam, hanya empati yang luas seperti samudra. "Saya pernah muda, Nak. Saya tahu rasanya memikul sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri. Saya tahu rasanya ingin kuat, tapi justru semakin tersesat. Jadi, bagaimana saya bisa marah padamu?" Arsen menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kenapa Bapak begitu baik padaku?" Suaranya pecah lagi, bukan karena sedih, tetapi karena tidak mengerti. "Aku tidak pantas. Aku tidak layak mendapatkan semua ini." Effendi tersenyum dengan mata yang sedikit berkaca. "Kebaikan itu bukan soal pantas atau tidak pantas, Nak. Kebaikan itu soal apakah seseorang membutuhkan atau tidak. Dan kau," ia menyentuh lengan Arsen dengan lembut, "kau sudah terlalu lama berjuang sendirian." Kata-kata itu menghantam Arsen seperti gelombang besar. Semua dinding yang masih tersisa di dalam dirinya runtuh tanpa usaha. Ia mengangguk kecil, menahan air mata yang ingin kembali jatuh. Namun kini ia tidak menangis karena putus asa, melainkan karena menemukan sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari siapapun, bahkan dari keluarganya, penerimaan tanpa syarat. Dalam keheningan yang menghangatkan itu, Arsen akhirnya merasakan sesuatu yang lebih berat daripada rasa sakit, rasa bersalah. Namun berbeda dari rasa bersalah yang menghancurkan, rasa ini justru mendorongnya untuk memperbaiki. Rasanya seperti seseorang yang akhirnya melihat dirinya sendiri dengan jujur, dan ingin menjadi lebih baik dari versi dirinya saat ini. Ia menatap Effendi lagi, kali ini tanpa topeng, tanpa ego, tanpa benteng. "Pak Fendi, terima kasih. Aku benar-benar minta maaf. Aku berjanji akan berubah." Effendi menepuk bahunya perlahan. "Kau tidak perlu berjanji apapun, Nak. Cukup jalani hidupmu dengan sedikit lebih lembut. Itu sudah cukup sebagai penebusan." Dan malam pun menghela napas lega, seolah ikut menyaksikan sebuah hati yang akhirnya mulai pulih, bukan oleh keajaiban besar, tetapi oleh kebaikan kecil yang dilakukan tanpa pamrih. Setelah rasa bersalah Arsen mereda menjadi keheningan yang lebih lembut, angin malam kembali berembus pelan, seperti menepuk pundaknya dan berkata bahwa tidak apa-apa untuk merasa rapuh, bahkan untuk mengaku. Lampu-lampu taman mulai meredup sedikit, memantulkan rona keemasan pada wajah Arsen yang masih basah air mata. Dada pemuda itu terasa lebih longgar, tetapi justru karena kelonggaran itu, sesuatu yang lain muncul. Sebuah dorongan dari dalam, dorongan untuk mengucapkan hal-hal yang selama ini tidak pernah ia izinkan keluar. Effendi duduk di sampingnya, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, jarak yang tepat untuk memberikan ruang, namun cukup dekat untuk menunjukkan bahwa ia hadir. Keheningan di antara mereka bukanlah keheningan canggung, melainkan keheningan yang penuh makna. Seperti dua jiwa yang baru saja melalui badai yang sama, lalu kini sedang menunggu detik-detik setelahnya untuk memahami apa yang telah berubah. Arsen mengembuskan napas panjang, mencoba menenangkan getaran kecil yang masih tersisa di tubuhnya. Ia meremas kedua tangannya, memandangi jemarinya yang pucat, lalu mengangkat wajah perlahan. Tatapannya tersangkut di wajah Effendi yang teduh, wajah yang terasa seperti tempat pulang yang anehnya lebih aman daripada rumah mewah yang ia tinggali. "Pak Fendi," suara Arsen pecah sedikit, tapi ia melanjutkan. "Tentang janji tadi, tentang permintaan yang Bapak boleh minta kalau Bapak berhasil, membuatku merasa lebih ringan." Effendi tersenyum tipis, mengangkat tangan seolah ingin menghentikan pemuda itu. "Nak, kau tidak perlu memikirkan itu. Saya tidak melakukan apapun untuk imbalan." Tapi Arsen menggeleng cepat. "Tidak. Aku ingin bicara tentang itu." Effendi diam. Ia mengizinkan Arsen melanjutkan, karena ia tahu pemuda itu tidak sedang berbicara tentang perjanjian bodoh 5 menit, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Arsen menarik napas panjang, lalu berkata pelan namun tegas, "Pak, aku ingin menepati janji itu. Tapi bukan karena aku kalah taruhan atau karena aku merasa berutang." Ia berhenti sebentar,
mencari kata-kata yang tepat. Cahaya lampu taman memantulkan kilau pada matanya yang masih berkabut, memperlihatkan betapa dalam pergulatan hatinya. Ketika ia berbicara lagi, suaranya lebih rendah, lebih jujur, dan lebih rapuh daripada sebelumnya. Aku ingin menepati janji itu, karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai pewaris perusahaan, bukan sebagai judul berita, bukan sebagai sumber harapan palsu ayahku. Effendi menunduk sedikit, ekspresinya tak berubah, namun matanya bergetar lembut, tanda bahwa kata-kata Arsen telah menyentuh hatinya. Arsen melanjutkan, aku merasa Bapak memperlakukanku seperti seseorang yang layak ditolong, meski aku tidak pernah melakukan apapun untuk layak mendapatkannya. Aku menghina Bapak, aku meremehkan Bapak, dan Bapak tetap membantu, tetap sabar, tetap memperlakukanku dengan hormat. Ia menghela napas pendek, menunduk. Aku tidak mengerti bagaimana seseorang bisa seperti itu. Effendi menjawab pelan, karena kau membutuhkan bantuan, Nak. Dan, saya tidak bisa menutup mata ketika seseorang berjalan sendirian dengan hati seberat itu. Arsen menutup mata, menghimpun keberanian. Lalu ia mengatakan kalimat yang seakan membuka seluruh dirinya. Pak, aku mempercayai Bapak. Kata-kata itu menggema di dalam dirinya sendiri, membuat tubuhnya sedikit gemetar. Ia baru menyadari betapa sulitnya ia mempercayai seseorang selama ini. Kepercayaan bukan lagi hal kecil baginya. Itu adalah sesuatu yang pernah dicuri darinya oleh orang-orang yang mengaku peduli namun hanya peduli pada uang atau nama belakangnya. Bukan karena janji, lanjut Arsen. Bukan karena Bapak menyelamatkanku dari jatuh. Bukan karena sentuhan itu membuatku lega. Ia menatap Effendi, mata mereka bertemu, dan Arsen berkata dengan suara nyaris bergetar, tetapi karena Bapak tulus. Dan ketulusan itu lebih berharga daripada semua yang pernah kubeli atau kukumpulkan. Effendi memalingkan wajah sebentar, seakan menahan emosi yang tidak ingin ia tunjukkan. Ia mengambil napas pelan, lalu menatap Arsen kembali. Nak, ketulusan saya hanyalah pantulan dari apa yang saya lihat dalam dirimu. Kau bukan anak sombong seperti yang kau pikirkan. Kau hanya terluka. Arsen mengedip cepat, menahan air mata baru. Dan Bapak menyembuhkan luka itu, katanya lirih. Effendi menggeleng perlahan, tersenyum dengan senyum yang paling rendah hati yang pernah dilihat Arsen. Tidak, Nak, kau yang menyembuhkan dirimu sendiri. Saya hanya membantu membuka pintunya. Arsen terdiam lama. Dunia seolah merapat pada mereka. Suara serangga, gemerisik daun, bahkan langkah orang lain terasa menjauh. Hanya ada dua manusia, dua hati, dan sebuah pengakuan yang mengubah hubungan mereka selamanya. Pada akhirnya, Arsen berkata pelan, aku ingin terus belajar dari Bapak. Bukan karena aku butuh pertolongan, tapi karena aku ingin memahami bagaimana hati Bapak bisa selapang itu. Effendi tersenyum, kali ini lebih hangat. Itu permintaan yang besar, Nak. Tapi kalau kau sungguh ingin belajar, saya akan ajarkan apa yang saya tahu. Dan malam pun terasa lebih hangat, seolah pengakuan itu menyalakan lentera kecil di dalam dua hati yang sebelumnya terpisah oleh jurang kehidupan. Senja benar-benar berubah malam. Lampu taman menyala satu persatu, seperti bintang yang jatuh ke bumi. Dua sosok duduk berdampingan, seorang anak konglomerat dengan hati yang mulai pulih, dan seorang penjual es keliling yang mengajarkan arti kehangatan yang sesungguhnya. Gerobak es Effendi memantulkan cahaya lampu, terlihat seperti altar kecil yang membawa kesembuhan. Arsen memejamkan mata, mendengar angin, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasa hidup tidak lagi terasa menakutkan. Di antara suara malam, ia berbisik, Pak Fendi, terima kasih sudah menemukan hatiku yang hilang. Dan angin menjawab dengan lembut, membawa cerita itu ke setiap sudut kota, bahwa terkadang, penyembuh terbesar datang dalam wujud paling sederhana.